Sekarang yang kedua. Mengapa Tuhan tidak kabulkan doa Paulus? Bukan karena ada dosa dalam diri Paulus. Mengapa saya katakan ini? Karena ada kemungkinan Tuhan tidak mengabulkan doa karena ada dosa yang belum diselesaikan. Coba kita lihat Yesaya 1:15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ini bahkan dengar juga Tuhan gak mau. Kenapa? Apakah dia kurang teguh? Tidak. Sekalipun kamu berkali-kali berdoa, doa banyak ini, tapi Tuhan tidak mendengarkannya. Kenapa? Tanganmu penuh dengan darah. Maksudnya kamu berdosa sekali. Maka Tuhan tidak mau mendengar. Saya mau membedakan antara orang berdosa yang belum percaya dengan orang percaya yang berdosa. Kalau orang berdosa yang belum percaya, Tuhan bahkan tidak gubris sama sekali mau dengar, juga kejijikan bagi Tuhan. Tapi kalau orang percaya tapi berdosa, Tuhan tidak mengabulkannya. Ya, sekarang lihat Yesaya 59, 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosa. Maka dosa memang bisa menjadi penghambat doa. Didengar, dijawab, atau dikabulkan. Tetapi dalam konteks yang kita sedang pelajari bahwa doa Paulus tidak dikabulkan, itu bukan karena dia berdosa. Ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, jadi tidak dikabulkannya permohonan tak berarti ada dosa. Dan ini berlaku bagi kita. Bahwa kalau saudara berdoa dan doa saudara tidak dikabulkan, ada kemungkinan itu karena dosa, tapi tidak harus karena dosa. Itu penting dimengerti karena ada banyak orang yang begitu doa tidak dikabulkan, tuh kamu sih dosa sih. Ya, kalau kamu sakit dan tidak sembuh, doa tidak sembuh, oh kamu berdosa sih. Seorang penafsir namanya Warren Wiersbe, dia bilang penyembuh iman, maksudnya penyembuh iman ini adalah yang suka bikin kesembuhan ilahi itu ya. Penyembuh iman yang mengkhotbahkan bahwa penyakit adalah suatu dosa, itu mempunyai problem dengan pasal ini. Maksudnya problem dengan pasal di mana Paulus tidak berdosa, tetapi doanya tidak dikabulkan. Tapi bagi kita memang penting untuk introspeksi diri. Apabila saudara berdoa, tapi tidak dikabulkan, harus introspeksi diri. Mungkin ada dosa. Seadanya dosa. Apalagi dosa yang dipegang dengan sikap tegar tengkuk tidak mau bertobat, itu bisa menjadi penghalang doa. Alkitab memberikan beberapa contoh. Misalnya Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ada niat jahat, Tuhan tidak mau dengar. Berdoa siang, pagi, sore, petang, malam, tapi hati penuh dengan niat jahat kepada orang, Tuhan tidak mau mendengar. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum di sini firman. Jadi siapa memalingkan telinga kalau hukum firman datang di sini, dia balik begini, nggak mau mendengar firman, juga doanya adalah kekejian. Kamu suruh dengar firman tidak mau, tapi kalau doa mau Tuhan dengar. Tuhan ngomong tidak mau dengar. Doamu kekejian. Bukan hanya Tuhan tidak mau dengar, tapi kekejian. Sakarya 7. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan. Dan ditulikannya telinga supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Jadi orang-orang ini tidak mau dengar. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ayat 13. Seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, demikian juga aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan memanggil, kamu tidak mau dengar. Kau enak. Kamu mau, kalau kamu panggil mau Tuhan dengar. Tuhan panggil tidak mau dengar. Dengar dia panggil nama saya. Jawabnya bagaimana, Oma? Ku jawab ya. Ya, kalau kita mendengar, Tuhan juga mendengar kita. Tapi kalau kita tidak mau mendengar firman, Tuhan juga tidak mendengar. Waktu kita memanggil, itu contoh dosa. Contoh dosa yang lain adalah, coba lihat Amsal 21 ayat 13.
Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Kalau orang lain susah dan kamu tahu, dan kamu mampu, tapi kamu tidak mau melakukan apa-apa. Pada waktu kamu susah, dan kamu memanggil berseru-seru, juga tidak. Maka kita bisa lihat memang dosa bisa menjadi penghalang dari doa. Tapi tidak selamanya kalau Tuhan tidak mengabulkan doa, berarti ada dosa. Maka itu kembali kepada kita untuk introspeksi diri. Tapi bagi Paulus jelas doanya tidak dikabulkan bukan karena dia berdosa. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersukacita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.